Jadi saya coba untuk meringkaskan supaya teman-teman tuh ada bayangan kita latihan Tai Chi ini sebenarnya latihan apa sih keseluruhannya itu. Kita latihan Tai Chi ini kan sebenarnya adalah berusaha untuk kultivasi pikiran hati kita sebenarnya, ya supaya bisa lebih tenang begitu ya, dan juga menyehatkan badan kita lah, itu yang utama gitu. Ya, menyehatkan badan kita ya termasuk bela diri juga supaya badan kita terhindar dari segala macam penyakit. Tapi yang sehari-hari kita tuh adalah malam harinya kita bisa istirahat ya, badan kita secara fisik kita bisa istirahat, tidur segala apa-apa setelah bekerja ya 12 jam atau berapa jam gitu. Tapi pikiran kita ini kadang-kadang nih harusnya sih istirahat ya, harusnya pada malam harinya harusnya tidur, harusnya istirahat. Tapi ternyata mata kita, pikiran kita terus putar terus gitu loh, non-stop gitu loh, ya kan? Jadi kita perlu mengistirahatkan gitu loh sebenarnya. Ya, jadi biasanya tuh kalau pikirannya itu biasanya itu selalu jalan terus, pasti ada hubungannya dengan tidak kita melepaskan, ya, melepaskan dari kekhawatiran, segala apa, terhadap macam-macam lah maksud saya. Bisa juga terhadap pekerjaan, juga bisa terhadap orang tua, juga bisa terhadap anak-anak gitu ya. Ya gitu. Oh yang masih bayi mikirin oh bayinya gimana, anak yang udah kawin juga masih mikirin juga ya, nggak pernah bisa lepas ya namanya orang tua gitu. Nah kita berusaha, kita latihan Tai Chi ini, mudah-mudahan dalam sekejap ini 1 jam atau setengah jam atau 15 menit kita berusaha menenangkan pikiran kita, ya menenangkan pikiran kita. Jadi mendapatkan pikiran kita itu mendapatkan istirahat, ya. Jadi mengosongkan pikiran sama menenangkan hati beda, ya. Jadi kita di sini adalah berusaha menenangkan hati, bukan mengosongkan pikiran. Ya, kalau kita mengosongkan pikiran, kalau dalam hati kita masih ada perasaan, misalnya perasaan dendam atau amarah atau apa-apa, ya otak kita susah untuk itu, ya. Nah, kalau dalam pengobatan Cina itu adalah ada hubungan dengan 7 emosi lah ya. Apakah itu marah, khawatir, takut atau apa-apa itu berhubungan dengan organ-organ badan kita ini. Nah, jadi organ-organ badan kita ini kalau kita ada khawatir ada segala apa-apa, jadi akhirnya itu kita punya Qi ini bisa terjadi stagnasi Qi. Terjadi stagnasi Qi lama-lama, lama laut, ya kita kena berbagai macam penyakit termasuk salah satunya kanker segala apa di organ-organ badan kita, misalnya di lever lah atau di jantung lah atau apa ya segala itu. Ya kayak seperti jantung ini adalah api, ya, api. Nah jadi kalau kita latihan Tai Chi ini atau Qigong atau apa ini adalah untuk supaya Qi bisa mengalir, kan orang bilang pakai pikiran, ya pakai mind ya, pakai mind menggerakkan Qi kita. Qi nanti baru menggerakkan tenaga kita, ya kan? Nah jadi tapi untuk menggerakkan Qi di dalam badan kita ada Qi, ada di sekujur badan kita, sekujur badan kita dari sekedar kita lahir sudah ada Qi itu di dalam badan, tetapi belum terkumpul, belum terkumpul. Jadi kalau teman-teman yang ada bayangan orang bilang latihan Qigong itu sempat kan ada bilang bayangin dari 2 garis meridian yang besar Ren sama Tu itu yang berputar ini ya ceritanya ya. Ah kalau kita belum ada, kita katakan seperti kita nih ya, banyak orang bersih lain-lain ya. Jadi seperti kita ini, kalau kita belum sampai terkumpul di kita di target kita ini, ya kalau kita bayangin putar-putar itu ya kita latihan hanya latihan hayalan saja, hayalan putar gitu. Jadi sebenarnya yang harus terjadi itu adalah dengan melalui standing still, melalui cancuang kita, sedikit demi sedikit, kita pelan-pelan baru terkumpul di target kita. Untuk supaya dia bisa turun sedikit demi sedikit, kita turun ke target kita perlu pikiran kita, hati kita tenang. Ya, jadi ibaratnya ini hati kita ini adalah api, jantung kita ini ya. Di dalam Cina itu bilang hati itu, ya, Qing itu Cina sebenarnya jantung. Ya, jadi kita harus tenang. Jadi kalau kita tidak tenang, apinya naik ke atas. Kita kalau emosi kalau bilang naik darah, ya segala gitu. Jadi kita harus berusaha tenangkan supaya Qi kita bisa turun, ya Qi kita bisa turun, ya. Jadi hawa panas kita ini turun ke bawah, ya. Hawa panas kita turun ke bawah itu memanasi ginjal kita
ginjal kita ini adalah di dalam pengobatan Cina itu adalah air. Ya, jantung ini adalah api, adalah air. Jadi api yang ada di jantung ini kita melalui menenangkan pikiran kita, api kita ini turun ke bawah. Ya, ke bawah menghangati kita punya ginjal, air kita. Jadi air terjadi uap, ya terjadi uap, terjadi lagi mengalir lagi melalui belakang kita, tulang belakang kita ini baru terjadi secara alami aja. Ya kayak air aja, kita memanasi air, lama-lama kan menguap. Nah, uap itulah yang membawa naik sendiri secara otomatis ke dalam garis meridian kita. Bukan dengan pikiran kita mikirin dia putar gitu. Ya, jadi kenapa gancuang standing still ini sangat penting. Ya, jadi supaya baru bisa terkumpul energi itu. Ya, gancuang dengan pikiran tenang. Kalau nggak pikirannya nggak tenang, tetap mati emosi gitu loh. Ya, mati mikirin ribut sama tetangga atau apa segala gitu ya. Ya, atau tengah jalan diserobot sama orang gitu ya itu nggak bisa gitu. Kita mau gancuang setengah jam, 1 jam percuma. Ya, kita berusaha latihan untuk menenangkan pikiran kita. Ya, supaya kita bisa terkumpul kita di dalam target kita itu. Nah, secara itu kita tenangin pikiran, dia secara otomatis akan berputar dengan sendiri. Lama-lama kita akan merasakan. Jadi bukan kita sengaja bayangkan, dia putar. Ya, jadi lama-lama karena dari api yang ada di atas jantung kita ini turun ke ginjal kita, ke bawah. Ya, kenapa kita perlu menenangkan pikiran kita? Turun ke bawah ini, mengatur ini, jadi baru naik ke atas. Nah, jadi kita kalau udah terkumpul di dalam tangkap kita, nanti kita punya tangkap ini bisa berfungsi sebagai hidrolik yang menghubungkan kaki kita dengan badan kita, tangan kita ini. Karena sambungan yang paling lemah itu adalah di tengah-tengah pinggang kita ini. Bayangin ya, struktur kita bagian atas ini banyak tulang-tulang yang termasuk kita punya tulang rusuk di sini ya, tangan ini semua tulang semua. Ya, paha kita, panggul kita juga sama, banyak tulangnya. Satu-satu yang menghubungkan tulang yang banyak ini di bawah sini dengan atas ini hanya tulang belakang kita yang satu ini aja, ya kan? Tengah sini kan kosong nih, ya kan? Nah, kosong ini kalau kita bilang kita mau pakai tenaga untuk bela diri, untuk apalah, push orang atau apa segala itu ya susah untuk koneksi antara atas dengan bawah. Makanya kita perlu latihan standing still supaya chi-nya ada, supaya chi yang ada itu berfungsi sebagai, kalau kalian latihan yoga atau apa kan ada bola yoga itu membal gitu loh. Nah, itu perut kita ini berfungsi di dalamnya itu akan berfungsi sebagai hidrolik. Berhidrolik sehingga kita bisa mempergunakan tenaga kaki kita yang push itu melalui bola yang ada di perut kita ini, baru mempush, dorong tangan kita ini keluar supaya tenaga kita jadi bisa keluar. Ya, tanpa adanya itu ya tenaga fisik saja. Jadi bukan tenaga hidrolik yang bolanya ini. Makanya kita perlu latihan standing still dan tuang itu supaya kita bisa terkumpul. Ya, bisa dialirkan. Karena terkumpul baru bisa dialirkan. Kalau udah belum terkumpul ya nggak bisa dialirkan gitu ya. Mengalir sehingga kita baru bisa pakai mind kita, pakai pikiran kita itu membuat kita mau diarahkan kemana, saya ke tangan atau apa segala itu. Jadi itu yang harus kita latihan. Nah, melalui latihan jurus kita jurus setelah kita udah terkumpul di sini, melalui latihan jurus yang berbagai macam gerakan itu, sehingga tuh ngalir tuh, mulai ngalir ke badan kita. Ya, pada saat kita gini, atau kita naik ke atas, turun ke bawah, itu dia mengalir. Ya, kalau bisa tetap dengan pikiran kita yang tenang, supaya kita semua turun ke bawah sini. Ya, sekali kita emosi atau apa-apa ya otomatis dia nggak terkumpul, nggak di bawah. Ya, jadi belajar sekali lagi penting sekali untuk menenangkan diri. Menenangkan diri bukan hanya dari emosi segala macam amarah aja, tapi demikian juga dari segala macam kekhawatiran. Ya, kekhawatiran yang tidak perlu. Jadi kita mencoba untuk berhidup pada saat ini, detik ini. Ya, jangan dipikirin yang lalu-lalu. Bukan suruh jangan pikirin masa depan ya. Maksudnya itu, yang ngerti lah maksudnya saya gitu.
jangan terlalu khawatir mikirin ke depan gitu loh, ya kan? Kita berada di sini, kita nikmatin ya yang ada saat ini, detik ini, ya. Jadi di dalam Tai Chi ini kita latih adalah berada di detik ini, di saat ini, ya, bukan yang akan datang atau belakang. Demikian juga kalau kita pada saat kita latihan nanti perasaan ting-ting gini dengan perasaan atau latihan push hand sama orang, ya kan Tai Chi kan dikatakan untuk bela diri gitu loh. Nah pada saat kita bela diri, misalnya orang push kita ini adalah itu, kita bukan bayangin dia, oh saya kedorong gini nih, terus saya harusnya nggak boleh. Berarti saya mikir yang lalu, terus saya terus mikirin ke depannya. Saya takut kedorong, saya udah antisipasi dulu, saya udah dorong dia duluan, nahan dia. Nah itu juga salah. Karena kalau kita dorong dia duluan, artinya orang udah bisa baca tenaga kita. Jadi kita nggak boleh ada respon apa-apa sebelum orang respon. Ya, orang bergerak dulu, kita baru kita terima, kita dengar. Jadi kita berada dalam kondisi tenang diam. Gitu. Ya kan, Tai Chi dikatakan mula-mula adalah alam semesta ini mula-mula hampa, udah gitu baru muncul, sekali kita gerak baru terjadi Tai Chi. Ya, kalau kita tidak bergerak, uci artinya tidak ada yin sama yang, tidak ada hitam putih, tidak ada isi kosong. Ya, nah sekali kita mulai gerak, nah itu baru muncul Tai Chi-nya itu muncul yin sama yang-nya tuh baru muncul. Ya, isi kosongnya baru muncul. Ya, dengan adanya yin sama yang ini kita baru bisa energi baru bisa berputar, bergerak. Ya, alam semesta ini juga sama, mula-mula hampa, kosong, terus baru adanya apa? Terang dan gelap ya. Terang dan gelap. Dan itu baru itulah ya. Kira-kira kayak begitu. Ya, jadi terlepas tidak Tai Chi ini juga tidak terlepas daripada itu semuanya. Ya, jadi waktu hari ini, maksudnya waktu saya terbatas sama teman-teman. Jadi saya rasa selama ini kalau latihan cantuangnya itu kurang jelas atau gimana, saya coba untuk menjelaskan hari ini gitu. Kalau rasa masih kurang lagi ya tinggal minta kita punya ketua ini suruh jelaskan workshop lagi. Ya. Supaya saya diundang gitu loh. Mungkin 3 hari khusus standing still aja, ya macam-macam. Demikian juga patuan cing ini yang kita latih agak sedikit beda dengan sepertinya banyak macam-macam. Tapi yang kita latih di sini itu adalah kita latihan energi mengalir. Jadi kita perlu latihan stretchingnya itu. Jadi untuk supaya chi mengalir itu ada 2 komponen yang utama. Satu adalah kita harus relax. Nomor 2 kita harus stretch, ya, atau kita harus extend orang bilang, atau harus open joint atau apa segala macam. Ya. Intinya kayak seperti benang. Kalau benang kita tidak tarik, jadi nggak ada tegangannya itu, ya kita nggak ada kekuatan untuk mendorong. Ya, kita perlu ada ketegangan baru bisa gerak. Demikian juga untuk bisa supaya energi bisa mengalir itu 2 komponen penting. Setelah bisa mengalir, tenaga kita baru bisa mengalir. Ya. Nah itu topiknya itu, bahasnya itu ya harus didiskusikan di workshop tadi. Ya. Tapi cancuang sendiri saya rasa juga udah habis setengah harian. Karena tadi saya mulai dari kita standing still begitu aja, terus sudah itu mulai dari sini aja, terus sudah itu mulai dari sini aja, terus sudah itu ya kita sampai sini dulu lah. Kita belum sampai ke sini. Ya. Nah, yang sering kalian teman-teman lihat adalah di YouTube atau di mana semuanya pada begini. Ya, semuanya begitu. Tapi kita mulai dari sini dulu. Setelah kita bisa menenangkan diri, postur kita bisa benar. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi mulai dari sini, terus baru mulai dari sini. Ya, ini adalah satu, ini kontradik satu sama lain. Satu kita harus pakai tenaga ini. Kedua kita ini harus relax. Nggak boleh ada pakai tenaga. Ya, nggak boleh ada tenaga. Ini relax. Biarkan ini naik, diam aja. Ya. Tapi ada bisa nahan. Ya. Ya, pegang saya kenceng gitu. Ya,